ini sangat erat kaitannya dengan keimanan. Tadi saya sebutkan ini sangat penting. Ya, pembahasan tentang akhlak itu, adab itu sangat penting. Ya. Maka kalau kita lihat, ikhwafillah, antum bisa lihat di screen yang sudah ditampilkan, al-akhlakul islamiyah secara mukaddimah, pengantar dan juga definisinya ya. Karena setiap disiplin ilmu di dalam Islam pasti akan ada definisinya. Pasti akan ada pengertiannya, ya, baik secara bahasa, kebahasaan, etimologi maupun secara syar'inya, istilahnya atau terminologinya. Itu biasa. Contoh misalkan sholat misalkan, itu pasti ada secara definisi. Sholat menurut bahasa adalah doa, ya. Tapi bukan berarti antum kalau habis berdoa dianggap antum sudah sholat, kan begitu. Karena gagal kita dalam memahami definisi atau pengertian satu disiplin ilmu, maka kita akan gagal memahami pengertian selanjutnya. Maka gerbang memahami sebuah ilmu atau disiplin ilmu, kita harus pahami dulu pengertiannya. Tapi jangan setengah-setengah, jangan parsial, memang harus menyeluruh. Ya, maka sholat bukan cuma doa. Ya, itu secara bahasa sholat adalah doa, karena memang rangkaian sholat dari takbiratul ihram sampai salam memang adalah diisi dengan doa. Ya, takbir, doa iftitah, kemudian dalam surat Al-Fatihah juga ada doa juga, kemudian nanti doa ruku, doa sujud dan seterusnya gitu ya. Tapi apa kemudian secara syar'i doa sholat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun. Ya, ucapan dan perbuatan yang khusus, ya, yang tersendiri, yang di situ diawali dengan saat takbir dan diakhiri dengan salam. Baru kita memahami ya definisi secara utuh tentang sholat. Nah, terkait dengan akhlak pun sama demikian, ya, al-akhlak al-islamiyah. Secara bahasa antum bisa lihat lughatan at-tab'u was-sajiyatu. Secara bahasa akhlak adalah tabiat dan kebiasaan. Nah, tabiat ini berkaitan dengan sesuatu yang dari sananya seperti itu. Karena at-tabu itu berasal dari kata toba, artinya mencetak. Ya, jadi at-tabu itu cetakan. Percetakan itu, tempat mencetak itu disebut matba'ah. Kita suka lihat di Quran, ya, kalau ada Quran dari Madinah gitu, di belakangnya ada tulisan matba'ah, percetakan. Ya. Nah, kalau tabiat berarti identik, sangat erat kaitannya dengan faktor genetik, ya, dengan faktor genetik. Artinya tabiat kita itu pasti sedikit banyaknya sama mirip dengan orang tua kita, karena terkait dengan cetakan, terkait dengan faktor genetik, itu pasti akan mirip. Kita nggak bisa melepaskan itu. Antum punya tabiat pasti mirip dengan ayah antum, ya. Yang akhwat juga sama, mungkin mirip dengan ibunya, karena ada faktor genetik. Sehingga dalam Islam untuk mencetak generasi yang saleh, generasi yang baik, generasi yang berakhlak, cetakannya harus baik juga. Dalam Islam ingin membentuk generasi, ingin membentuk keluarga yang sakinah ataupun generasi yang beradab, berakhlak, itu ternyata dimulai sejak sebelum menikah, kan gitu. Sehingga kita ingin mendapatkan cetakan yang baik supaya nanti anak generasi keturunan kita juga baik. Maka sebelum menikah saja kita sangat dianjurkan untuk apa? Kalau kalian ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik, maka baikkan diri kita juga, ya. Maka solehkan diri kita dulu, maka insya Allah Allah akan datangkan yang baik, gitu. Ingat, percaya, yakin dengan janji Allah, at-thayyibun alit-thayyibat, yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Demikian juga sebaliknya. Jadi dalam Islam saja proses untuk kita mencetak tadi generasi yang baik, kalau saya berbicara dari faktor genetiknya, itu diawali dulu dengan cari calon yang sebelum kita mendapatkan pasangan hidup yang baik, kita solehkan dulu. Mimpi kalau kemudian kitanya belum baik, ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik, sehingga Allah akan datangkan juga nanti pasangan yang sama solehnya dengan kita, insya Allah, ya, untuk memperkuat dan mendampingi kesolehan kita supaya terus bertahan lama, gitu, untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik. Karena kita ingin mencetak generasi yang baik, nanti tabiatnya juga ingin baik,
Sebabnya tadi saya sampaikan bahwa tabiat itu erat kaitannya dengan faktor genetik. Kita solehkan diri kita dulu. Insya Allah Allah akan hadirkan pasangan hidup yang baik bagi kita.